Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis model pembiayaan syariah dalam startup, di mana kita mengambil studi kasus yaitu mengenai etis. Sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Muhammad Farhan Nazwarul Fadil dengan NIM 60200124057 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Zaki dengan NIM 60200 124161. Perkenalkan, nama saya Panas Lima Permuja dengan NIM 60200124024. Saya Ruslan J dengan NIM 60200124136. Oke, baik. Itu dia tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja di sini saya akan mem- mem- akan mempresentasikan yaitu mengenai analisis model pembiayaan yang berbasis syariah pada startup etis. Nah, menganalisis model pembiayaan syariah ini dalam startup berarti mengkaji bagaimana startup dapat memperoleh suatu modal usaha yang dimana ini melalui skema yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, proses ini melibatkan penelaahan atas sumber dana halal, jenis akad yang akan digunakan, serta sistem bagi hasil yang adil serta transparan. Nah, dalam studi kasus ini kami menyoroti bagaimana model pembiayaan syariah yang diterapkan oleh etis sebagai contoh nyata dari sebuah implementasi dari ekonomi Islam dalam dunia startup digital ini. Oke, next. Nah, adapun profil startup etis. Nah, etis adalah platform crowdfunding syariah yang didirikan pada tahun 2014 di Malaysia dan berekspansi ke Indonesia pada tahun 2015. Startup ini fokus pada penggalangan dana guna membuat satu proyek properti sosial dan UMKM yang sesuai dengan syariah. Nah, etis ini pula bertujuan untuk menjadi penghubung antar investor muslim global dengan proyek halal yang berdampak pada sosial yang tinggi. Oke, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pendanaan yang diperoleh. Nah, etis ini menggunakan model crowdfunding syariah, menghimpun dana dari investor individu secara global. Proyek-proyek yang didanai meliputi real estate, UMKM, dan proyek sosial. Platform ini terdaftar dan diawasi oleh OJK di Indonesia sebagai penyelenggara layanan turun dana. Dan selanjutnya itu ada akad yang digunakan. Akad yang digunakan etis itu meliputi mudarabah dan musyarakah. Mudarabah ini digunakan ketika investor memberikan modal kepada pelaksana proyek, sedangkan musyarakah digunakan untuk kerjasama pembiayaan. Semua akad telah ditinjau dan disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, yang selanjutnya itu ada modal bagi hasil. Modal bagi hasil di etis ini ditentukan sejak awal akad seperti 70/30. Nah, untuk pembagian keuntungan dilakukan setelah proyek selesai dan mendapatkan laba. Tidak ada bunga atau penalti dalam skema ini karena menghindari praktik riba. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Panes Lumi Pramudia. Oke, ada keselanjutannya yaitu keuntungan pendanaan syariah via etis. Pendanaan melalui etis memberikan transparansi data proyek, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan keamanan spiritual bagi investor muslim. Investor dapat memilih proyek Mik. keuntungan pendanaan syariah via etis. Pendanaan melalui etis memberikan transparansi data proyek, kebutuhan terhadap prinsip syariah, dan keamanan spiritual bagi investor muslim.
Investor dapat memilih proyek sesuai preferensi dan mendapatkan keuntungan yang berkah. Oke, yang terakhir, tantangan pendanaan syariah. Beberapa tantangan biayaan syariah meliputi terbatasnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, regulasi yang masih berkembang, dan proses validasi syariah yang kompleks untuk setiap proyek yang akan didanai. Oke, diselanjutkan oleh teman saya, Ruslan. Baik, adapun studi kasus proyek-proyek perumahan syariah. Salah satunya itu keberhasilan etis adalah pendanaan proyek perumahan Islami yang melibatkan investor retail dan berhasil memberikan keuntungan yang adil dan sesuai syariah. Salah satu contoh proyek sukses etis adalah perumahan Islami di Depok pada tahun 2019. Dana yang terkumpul mencapai 2 miliar rupiah dari lebih dari 200 investor. Proyek selesai dalam waktu 9 bulan dan memberikan ROI atau return on investment sekitar 15% sesuai akad mudharabah. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu model pembiayaan syariah yang diterapkan oleh etis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara efektif dalam dunia startup dan investasi digital melalui pengguna akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Etis berhasil menyediakan alternatif pembiayaan yang bebas riba, adil, dan transparan. Adapun platform ini juga membuktikan bahwa kolaborasi antara teknologi, prinsip syariah, dan kepercayaan komunitas global mampu menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif dan berdampak sosial. Dengan pendekatan ini, etis tidak hanya menjadi solusi finansial halal, tapi juga pelopor dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah digital yang berkelanjutan. Adapun rekomendasi. Yang pertama itu, startup syariah lain dapat meniru model etis untuk pendanaan awal. Yang kedua, edukasi syariah perlu ditingkatkan untuk calon investor dan pemilik proyek. Yang ketiga, regulasi dan dukungan pemerintah penting untuk pertumbuhan ekosistem syariah digital. Saya serahkan kepada Farhan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Mungkin itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.